ya gitu. Untuk kebiasaan yang membuat sangat berkontribusi besar dengan adanya pencapaian ini adalah yang diwadahi oleh Alumana, yakni tentang pembuatan agenda atau manajemen waktu dan kegiatan yang sangat super produktif yang sampai hari ini membuat kita semua bisa berkembang. Itu juga yang mungkin dirasakan oleh santri Alumana dengan diwadahi dengan pembuatan agenda setiap hari, dengan manajemen target yang diturunkan langsung ke agenda, dan kegiatan yang super produktif itu yang membuat kita bisa berkembang di Alumana ini dan kita bisa menunjukkan eksistensi kita di luar, di masyarakat umum gitu. Jadi manajemen waktu gitu. Betul. Kalau dari Kaisar? Ya. Kalau dari anak pribadi ya, untuk kebiasaan dari Alumana tentunya manajemen waktu juga termasuk gitu kan. Tapi tidak hanya manajemen waktu saja gitu kan. Di Alumana saya diajarkan gitu berprinsip. Kalau nanti sekarang di Unpad ya alhamdulillah gitu berkesempatan kuliah di Unpad gitu kan. Di Unpad ini kan sangat banyak beragam orang-orang gitu kan. Banyak juga kebiasaan-kebiasaan gitu kan yang bertentangan dengan Islam gitu kan. Apalagi yang diajarkan di Alumana gitu kan. Sangat bertentangan sekali gitu kan. Tapi diajarkan dua prinsip gitu kan. Kita terbunuh atau membunuh. Kita terbawa arus atau membawa arus gitu kan. Makanya itu kebiasaan dari satu prinsip itu saya ingin menciptakan arus gitu, membawa orang ke arus saya. Di situ kebiasaan-kebiasaan seperti manajemen waktu dan segala macamnya tentu sudah tertanam. Itu sebagai alat saya untuk membawa arus di luar sana gitu lah. Itu salah satu alasan saya terus berorganisasi dan ingin menjadi pemimpin-pemimpin di luar sana gitu. Jadi dari organisasi gitu ya. Berarti emang kita yang harus membawa arusnya gitu Kak. Betul. Tapi nih Kak, kita masih penasaran nih. Apa sih momen terbesar di Alumana yang membuat Kak Elsa dan Kak Alif ini bisa jadi seperti ini gitu? Mungkin bisa disampaikan dulu dari Kak Elsa gitu. Iya. Oke, baik. Mungkin momen ya biar relate sama kelas 11 gitu kan. Ya sekarang dulu itu waktu pengabdian, mungkin ya bahasa pengabdian karena waktu dulu Ustadz itu COVID-19 ya, karena di rumah waktu kelas 11-nya banyak di rumah daring gitu kan. Nah waktu pengabdian ini mungkin waktu itu ada program terkait persiapan untuk kuliah atau UTBK gitu kan dulu. Nah dulu waktu pengabdian alhamdulillah dapat amanah di toko santri dan konveksi. Pada saat itu momennya ini terkait manajemen waktu ya. Ada satu momen waktu itu saya harus belanja untuk toko atau saya harus masuk kelas UTBK gitu kan. Nah dengan saya itu setelah diajarkan waktu kelas 11 ini momennya waktu itu LLK kalau nggak salah ya, terkait skala prioritas gitu kan, penting, urgent not urgent gitu kan, prioritas not prioritas gitu kan, itulah toolsnya gitu kan. Saya membandingkan kalau saya nggak belanja buat toko santri gitu kan, toko nanti bangkrut gitu kan. Kalau saya gak masuk kelas, kemungkinan saya juga gak lolos PTN gitu kan. Tapi sehari doang gitu kan. Nah, saya lebih memilih untuk belanja toko santri. Nah, di sini mungkin hikmahnya saya membandingkan dengan teman saya yang rajin masuk kelas untuk UTBK dan mengorbankan amanahnya waktu pengabdian gitu kan. Misal gitu kan, waktu itu mengorbankan misal harus belanja konveksi, dia lebih pentingin UTBK. Sedangkan saya mementingkan belanja toko santri gitu kan untuk keberlangsungan toko, untuk para santri juga kebermanfaatan gitu kan. Namun saya juga tidak meninggalkan untuk belajar saya, cuma meninggalkan kelasnya saja gitu. Dan alhasil alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin ini bukan ria, mungkin sebagai contoh gitu kan, diterima alhamdulillah di saya 4 perguruan tinggi negeri gitu. Masya Allah. Yang gitu ya, dibandingkan lagi ya dibandingkan tadi gitu kan teman saya gitu. Seperti itu sih momennya dari manajemen waktu juga gitu. Dari manajemen waktu itu ya, nanti dapat itu ya. Kemarin tuh waktu pengabdian saya sore kan ya kelasnya saya tinggalkan, saya belanja sampai malam, saya pindahkan, setelah subuh belajar saya mandiri gitu. Kita sama-sama belajar dong gitu kan, gak ngabuburin satu itu kan kepentingan tadi seperti itu. Betul. Kalau dari Kak Alif, coba dari Kak Alif nih, kita belum tahu nih kalau dari Kak Alif gimana? Kalau dari saya pribadi ini mungkin yang
juga selaras ya dengan kita hanya beda 1 tahun dengan kelas 11 dan kelas 12 gitu. Selama menjabat itu tentunya tekanan orang tua terhadap kita buat harus bisa belajar fokus di kelas, tuntutan akademik, tuntutan organisasi itu, tuntutan akademik itu lebih ditekankan oleh orang tua gitu. Ketika itu momen terbesarnya ketika teman-teman saya fokus belajar di kelas, misalnya sering masuk kelas gitu, daripada saya yang ada hal organisasi ataupun nanti ada hal pengembangan prestasi gitu. Ketika itu saya mikir gitu, kok saya jarang masuk kelas gitu kan, terus what next yang saya harus lakukan gitu, apa yang harus saya lakukan. Nah ini kebetulan ini jawaban pertama nyambung tentang manajemen waktu dan efisiensi dan efektivitas waktu kita gitu. Jadi saya itu waktu itu sempat mensiasati bahwasanya saya harus mempelajari 1 jam maksimal itu buat saya belajar, maksimal 1 jam dibagi 20 dibagi 20 10 dan 10 untuk saya pelajaran pertama, 20 kedua, 10 saya istirahat, 10 lagi untuk saya mengevaluasi pembelajaran saya gitu. Jadi memang efektivitas waktu itu yang saya tekankan. Nah dari situ alhamdulillahnya gitu, dengan saya bisa memaksimalkan waktu, karena semakin kita banyak agenda, banyak amanah itu kita lebih menghargai waktu. Jadi maksimalkan 1 jam itu kita setara dengan 4 jam di kelas. Jadi lebih efisien seperti itu. Jadi kita dibanding kalau kita mempunyai waktu yang banyak, tapi kita kan lena. Misalkan 4 jam kita punya waktu belajar, 2 jam kita serius, 2 jam lagi, entah itu nanti ada hal lain terdistract. Misalkan kalau di luar kan maraton film gitu ya, ataupun baca buku, ataupun baca yang lain-lain yang kita tidak serius dalam belajar. Ketika kita banyak agenda, banyak produktivitas yang ada, 1 jam itu berharga buat kita buat belajar. Bisa dilihat. Jadi alhamdulillah gitu terpenuhi. Dan mungkin ini yang harus ditekankan ya. Jadi nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu melaporkan misalnya anak-anaknya, Bu, Pak, nilai saya jelek karena organisasi, itu bukan salah organisasinya, tapi salah manajemen waktu dari anaknya gitu. Jadi itu yang harus ditekankan ya. Jadi ada hal pembagian karena pengalaman organisasi dan pembelajaran itu yang kita butuhkan di masa depan gitu. Dan alhamdulillah gitu, dari hasil itu saya tetap bisa menjadi siswa 15 terbesar nilai tertinggi di kelas 12 dan tetap menjadi siswa eligible di Alumana itu. Jadi itu mematahkan anggapan bahwasanya kalau kita fokus organisasi kita tidak nggak kalah dalam akademik, karena menjadi pengurus itu harus menjadi orang yang menginspirasi. Nah, salah satunya dengan kita unggul dari berbagai hal begitu. Terima kasih kali ya. Tadi Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa lihat bahwasanya momen-momen terbesar yang ada di KAL dan juga KS1, saya jadi bisa mengambil kesimpulan guna mereka bahwasanya organisasi bukanlah penghambat kita untuk bisa di akademik gitu ya. Betul. Bahkan dari area organisasi itu kita lebih belajar untuk merasa tanggung jawab. Tadi yang tadi kalian sampaikan juga, keseriusan kita tuh di situ ditanamkan gitu dari ada tanggung jawab tersebut. Nah, oke, terima kasih kepada Kak Ali dan Kak Eksat ya. Tapi sebelum ini nih, Kak Ali dan Kak Eksat melihat muka-muka Bapak Ibu semua, kayaknya masih ada yang khawatir nih gitu ya. Masih ada yang khawatir anaknya gak bagus di akademiknya gitu. Ya. Maka dari itu kita dari kelas 1 kelas 11 juga ya, buat penguat itu kita mau dong closing statement atau best advice-nya sangat terbaik dari Kak Ali dan juga Kak Eksat gitu. Tapi sebelum itu nih Bapak Ibu sekalian, kami dari Alumana memiliki produk fish and kit yang bisa dicicipi dan insya Allah ini non bahan pengawet ya. Jika ada bahan pengawetnya dan ramah anak gitu. Jika ada yang menginginkan bisa langsung diserbu di studio 1 ya, di sebelah masjid gitu. Betul. Dan kami juga dari Ikatan Seniman Alumana juga menyediakan nih stand yang menyediakan merchandise yang bisa dibawa pulang oleh Bapak Ibu sendiri. Jadi bisa Bapak Ibu bisa menemukan gantungan kunci, stiker ISMU, dan bahkan botol minum juga ada di situ. Jadi Bapak Ibu yang perlu oleh-oleh buat anak-anak orang-orang di rumah itu bisa mendatangi stand kami di sebelah sana. Tepat dengan pintu masuk itu. Nanti Bapak Ibu bisa menemukannya. Wah, benar-benar paket komplit ya Kak Deki ya. Betul sekali Kak. Ada makanan bergizi, ada merchandise bergizi, dan ada ilmu bergizi dari bintang-bintang tamu kita gitu. Kenyang kita. Alhamdulillah. Oke, silakan kita langsung saja kepada best advice dari Kak Alif, diusahakan. Baik Bapak Ibu, satu prinsip yang saya pegang
Itu yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, inna ashabal jannati yaumi fi syughulin fakihun. Bahwa ketika nanti kita itu masuk surga, masuk jannah itu orang-orang di sana itu sibuk dan mereka senang. Yang artinya apa? Mereka menghasilkan karya atau produktif. Sehingga saya termotivasi gitu. Bahwa kalau kita mau masuk surga, kita harus bisa produktif, kita harus bisa menghasilkan karya-karya yang itu bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau nanti anak-anak yang fokus organisasi, mereka tetap bisa menginspirasi dan bisa akademiknya juga bagus begitu. Dan untuk kelas 11 gitu ya, gitu. Ini juga saya dapatkan dari beberapa guru-guru di Alumana gitu. Salah satunya Al Mukarram Ustadz Fakih gitu yang waktu itu sangat menginspirasi bahwasanya ambil peran gitu. Jadi itu yang kata-kata itu yang harus kita tanamkan, bahwasanya ambil peran apapun, coba apapun, karena nantinya kita akan butuh itu. Kalau nanti kita bisa apapun, kita bisa melakukan hal-hal yang nanti dibutuhkan banyak orang. Jadi itu yang harus kita tanamkan. Sekian, terima kasih. Wow, mantap. Mungkin dari Kak Esat nih sekarang, gimana? Iya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya tadi skill dari Aulia Gani gitu kan untuk mempromosikan itu hasil dari organisasi, betul? Betul. Gitu. Mungkin dari saya, mungkin Bapak Ibu sampai sekarang masih ada yang khawatir terkait anaknya fokus berorganisasi sehingga menghambat akademis, itu sangat wajar. Karena bapak saya juga sampai sekarang seperti itu gitu. Karena katanya duitan sedang organisasi gitu kan, ngeganggu ke kuliah gitu kan. Jadi yang saya tangkap tuh berarti orang tua itu mengkhawatirkan nantinya mungkin sekarang di kelas 11, kelas 12 nantinya akademis hancur, tidak masuk PTN. Mungkin mindsetnya seperti itu ya, yang saya tangkap dari orang tua saya gitu kan. Nah, mungkin pesan dari saya jangan mengikuti kebanyakan orang Bapak Ibu gitu kan. Masa gitu kan pendidikan mahal-mahal di Alumana secanggih ini ditentukan sukses atau enggaknya masuk PTN gitu kan. Nah, mungkin ke Bapak Ibu gitu kan, ingat untuk adik-adik juga gitu kan yang kelas 11, kesuksesan itu tidak ditentukan oleh nilai di atas kertas gitu kan. Dalam berorganisasi kalian belajar prinsip-prinsip, belajar skill-skill yaitu soft skill maupun hard skill yang nantinya itulah penunjang kesuksesan kalian bermasyarakat gitu kan. Benar-benar menginspirasi ya. Semoga ini membuat kita yakin Bapak dan Ibu, terutama agar anak-anak kita bisa didukung terus dalam berorganisasi, dan juga ingat bahwasanya organisasi ini adalah kunci kita untuk berprestasi sebenarnya. Bahkan nih Bapak dan Ibu sekalian ya, di masa depan nanti 40% pekerjaan akan digantikan oleh otomatisasi dan juga AI atau kecerdasan buatan yang tadi telah disampaikan juga oleh kepala sekolah ya. Bahwasanya akan banyak pekerjaan yang digantikan gitu, terutama terkait dengan hal-hal yang itu bersangkut paut dengan akademik. Jadi kunci utamanya adalah organisasi, di mana kita di sini belajar soft skill, mulai dari tanggung jawab, keseriusan kita dalam belajar, itulah yang menentukan kita ya. Betul Kak Denny? Betul sekali Kak Denny. Dan juga nih beberapa hal yang saya tangkap di Kak dan Kak Alif ini. Jadi semua organisasinya kita, semua akademis yang kita pelajari di kelas itu bisa kita dapatkan di organisasi Bapak Ibu. Dari mulai sainsnya kita bisa hitung-hitungan gitu, menghitung uang, menghitung lain-lainnya itu bisa di organisasi gitu kan. Kalau manajemen SDM, bagaimana kita bersosialisasi dengan anggota kita, dengan teman-teman seperjuangan kita gitu, bisa dilatih di situ. Dan yang terakhir nih, yang paling penting itu adalah ilmu manajemen, gimana kita bisa memanage waktu, memanage orang, dan juga memanage keuangan gitu. Jadi kita bisa membagi keuangan kita yang harusnya itu yang membuat kita semua, jadi kita bagi-bagi gitu. Oke, Bapak Ibu semua, alhamdulillah ya, kita telah mendapatkan ilmu-ilmu yang bergizi nih dari bintang-bintang tamu kita. Nah, maka dari itu semoga bekal-bekal ilmu yang telah disampaikan akan menjadi keyakinan kita itu, akan buat kita lebih yakin lah Bapak dan Ibu sekalian untuk masa depan anak-anak kita yang gemilang. Amin. Amin. Ya. Sebelum kita menutup podcast kita kali ini, kita punya kata-kata nih ya Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa, jawab takut aja gitu, oke? Jalan-jalan bareng Kak Sugi, Pulang